Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Nama saya Valerie Hewilada Mariana Pitupulo dari Program Studi Komunikasi Angkatan 57, Sekolah Vokasi IPB, kelas C Praktikum 2. Untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah saya dalam mata kuliah Teknik Wawancara, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang petani muda, yaitu bernama Kak Rehan Dani. Selamat siang Kak Rehan, apa kabar Kak? Kak Rehan boleh silakan memperkenalkan diri sedikit Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Wila. Siang juga, perkenalkan saya Rehan Danigara. Saya baru jadi petani muda, jadi belum bisa dikatakan sebagai petani banget lah, lama, baru banget, baru 2 tahun ini aja belakangan menjadi petani. Seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Baik Kak, saat ini saya akan mewawancarai Kakak mengenai topik informasi yang sudah saya ajukan sebelumnya, yaitu mengenai pertanian dan pengalaman Kakak dalam sektor pertanian. Baik Kak, kita mulai wawancaranya ya. Oke, yang pertama saya mau bertanya, Kakak sudah berapa lama ya menjadi petani dan mengapa memilih sektor pertanian? Oke, terima kasih. Saya terjun di dunia pertanian itu kurang lebih hampir 2 tahun belakangan ini. Jadi tanaman pertama itu saya nanam jagung, porang, terus bawang seperti itu. Karena kan basically memang saya lulusan pertanian seperti itu. Jadi ya baru ini aja sih, baru 2 tahun ini aja. Baik Kak, terima kasih. Terus menurut Kakak sendiri, bagaimana kondisi pertanian secara umum saat ini di Indonesia? Oke, kalau kita bicara dengan bagaimana kondisi pertanian di Indonesia, tentunya secara potensi itu sangat potensial ya untuk pertanian di Indonesia, dilihat dari garis khatulistiwanya, berikut dengan banyaknya komoditi-komoditinya. Akan tetapi yang menjadi kendala sekarang adalah memang di regenerasi pertaniannya. Jadi banyak sekali nih lahan yang potensial, banyak sekali peluang-peluang yang dari dunia pertanian, tapi SDM kita yang belum mencukupi gitu. Berarti menurut Kakak, pengaruh sektor pertanian di Indonesia itu cukup besar ya? Dan mengapa Betul. dia besar? Iya, betul, sangat besar, bahkan komoditi kita itu sendiri, komoditi pertanian itu menjadi salah satu sektor pertanian itu menjadi salah satu yang sangat menyumbang devisa negara, kan seperti itu, negara Indonesia. Betul. Baik Kak, terima kasih. Lalu menurut Kakak, bagaimana dan apa saja prospek kerja di bidang pertanian? Dan Kakak sendiri dengan pengalaman Kakak, gimana menurut Kakak? Boleh dijelasin sedikit Kak? Ya, jadi memang Indonesia ini kan disebutkan negara agraris, negara yang memang hampir keseluruhan wilayahnya itu punya potensi pertanian. Itu bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, negara Indonesia kita taruh benih aja sembarangan gitu, itu udah tumbuh gitu. Beda dengan negara lain yang harus dengan perlakuan kayak gitu. Nah, di situ tentunya banyak sekali prospek pekerjaannya, dari mulai pembuatan pupuk bisa sebagai terus suplai makanan, misalkan suplai padi, suplai bawang, suplai jagung, pakan ternak juga bisa seperti itu, terus pestisidanya juga bisa bagi dengan skala yang besar. Jadi negara itu, jadi maju tidaknya negara atau makmur tidaknya negara itu tergantung dari ketersediaan pangannya. Disitulah peran pertanian menjadi sangat penting dan tentunya menjadi sangat potensi untuk dari segi pekerjaannya. Oke Kak, terus sekarang saya mau bertanya, kira-kira siapa yang pertama kali mengajarkan Kakak bertani? Apakah ada? Ya, jadi kan saya memang tinggalnya di pinggiran kota seperti itu, yang memang
masih ada potensi lahan-lahan pertaniannya memang nggak besar, hanya beberapa petak saja, dan pada saat masih kecil, masih SD atau SMP itu saya dalam tanda kutip dipaksa untuk membantu orang tua saya yang kebetulan memang pernah bertani gitu. Pada saat bulan puasa nanam timun suri, pada saat mau lebaran nanam cabe seperti itu. Dan masih kecil kan kita nggak tahu apa-apa, tapi dipaksa, ya masih kecil lah, wajar kalau misalkan kita masih pengen main gitu terus dipaksa buat ayo bantu nyiram, ayo bantu mupuk seperti itu. Nah, disitulah saya mulai belajar dan tahu sedikit-sedikit untuk dunia pertanian. Cukup menarik, Kak. Terima kasih, Kak. Terus tanaman apa yang pertama kali Kakak tanam dan sekarang tanaman apa? Oke. Jadi sebetulnya kan saya lulus dari pertanian. Lulus dari pertanian, saya kerjanya di tembakau seperti itu, dan saya keluar, terus saya mulai menanam pertama kali itu di jagung, kayak gitu. Jadi pertama kali, sebetulnya sih saya nggak bisa dibilang sebagai petani yang pure, karena artinya saya menanam, saya belajar, saya mempelajari suatu budidaya pertanian dan juga usaha taninya itu ketika ada yang membutuhkan gitu. Jadi ada perusahaan yang kontak saya membutuhkan jagung berapa ratus ton gitu dan minta ditanami, nah saya bersedia gitu. Saya tanam dan saya suplai ke sana. Gitu juga untuk porang, gitu juga untuk bawang merah yang saat ini sedang ditanam seperti itu. Oh, baik, Kak. Lalu sejak kapan Kakak menanam bawang merah ini dan kenapa Kakak memilih bawang merah sendiri? Oke, jadi untuk bawang merah itu kita baru saja nanam, jadi baru ya 1 bulan yang lalu lah gitu. Kenapa saya nanam bawang merah itu balik lagi karena saya masih petani dan yang masih baru, masih 2 tahunan, masih muda juga, jadi kita memang berdasarkan yang diminta sama perusahaan gitu. Jadi misal ada perusahaan yang kontak saya, butuh bawang merah gitu, oh ya kita buat kontrak, saya tanam, nanti dibeli sama perusahaan tersebut gitu. Dan saya pikir itulah menjadi dasar sangat diperlukannya petani-petani muda gitu, karena petani yang sudah tua, maksudnya yang sudah konvensional, artinya yang tidak memiliki banyak link seperti itu, disitulah peluang dari petani muda gitu, bisa punya link ke perusahaan, tahu gimana caranya negosiasi, tahu gimana caranya untuk memanage tenaga kerja. Disitulah pentingnya. Maka saya menilai bawang merah itu juga kita dibeli mahal, ya saya tanam gitu sih. Lalu buat jenis bawang merah yang Kakak tanam apa saja dan kira-kira bagaimana pengaruh cuaca bagi hasil panennya, Kak? Oke, jadi untuk yang baru saya tanam itu varietasnya varietas Bima Super seperti itu. Memang ada beberapa varietas di bawang merah. Jadi kita nanam di Brebes dengan varietas Bima Super. Dan untuk cuaca memang menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat berpengaruh di bawang merah. Kalau misalkan di kemarau itu kita bisa panen di 15 ton per hektar, tapi ketika musim penghujan itu kita hanya bisa maksimal ya di 8 ton aja. Itu jadi cukup signifikan tuh perbedaannya antara di kemarau dan di penghujan gitu. Karena kalau udah kebanyakan air dia akan banjir, di situ juga nanti banyak yang busuk, kayak gitulah. Itu menjadi salah satu kendala juga. Cuaca faktor yang sangat penting untuk pertanian bawang Berarti merah. kalau di musim penghujan lebih sulit begitu ya, Kak? Betul, jadi musim penghujan. Jadi bawang merah itu kan tanaman unik. Dia di bawahnya memang harus ada air. Jadi
kalau di Brebes ya itu ada air tapi tidak boleh tergenang juga gitu. Tapi harus ada airnya, ketersediaan airnya harus mencukupi tapi tidak boleh tergenang. Ketika musim hujan kan otomatis banjir dia. Nah, di situ dia menjadi tergenang dan akhirnya ada yang busuk, ada yang kena penyakit seperti itu jamur dan lain-lain. Oke, Kak. Terus saya mau bertanya, apakah ada biaya yang diperlukan dan berapa kira-kira yang diperlukan buat biaya perawatan sawah atau penanaman bawang merah? Oke. Jadi untuk biayanya itu sendiri karena memang bawang merah itu menjadi salah satu komoditas utama di pertanian Indonesia, memang biayanya pun cukup tinggi. Tapi memang marginnya atau pendapatannya pun cukup besar gitu. Ya, resikonya tinggi, otomatis yang dihasilkan pun juga tinggi. Tentunya kan pasti ada kayak gitu. Input dan output harus sama, itulah hukum dari pertanian. Untuk biayanya, kita menyebutnya itu per kotak. Jadi per kotak itu kurang lebih kalau saya hitung-hitung 10-15 juta, dan dalam 1 hektar itu ada 10 kotak, gitu kira-kira. Dalam 1 hektar 10 kotak, betul. Berarti memang cukup tinggi ya, Kak ya? Betul, untuk biayanya, karena kaitannya dengan yang paling mahal sebetulnya itu di tenaga kerja. Tenaga kerja itu hampir 30-40%, terus di bibit. Bibit juga mahal 20% sampai 25% itu di bibit, biayanya yang paling mahal. Oke, Kak. Terus sekarang bisa nggak Kakak jelasin sedikit bagaimana proses penanaman bawang merah? Terima kasih, Kak. Oke. Jadi untuk bawang merah yang kemarin kita lakukan dan yang akan kita lakukan, karena jujur saya pun baru menanam bawang merah itu di tahun ini gitu. Jadi yang pertama itu di pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu banyak tahapannya. Itu ada di pembuatan bedengan. Jadi dia pembuatan bedengan itu gunanya untuk penanaman bawangnya. Itu nanti diselingi dengan saluran airnya. Jadi airnya itu di samping bedengan, dia yang memisahkan antara bedengan satu dengan bedengan lainnya gitu. Terus ada pengungkapan tanah. Jadi tanahnya itu diungkap, artinya diratakan. Ketika dia sudah melakukan pembuatan bedengan kan otomatis tanahnya itu jadi nggak rata. Nah itu diratakan. Setelah itu ada namanya penjeblosan. Penjeblosan itu penambahan tanah. Jadi saluran air itu dicangkul lagi, terus nanti tanahnya itu dimasukkan ke dalam, ditaruh lagi di bedengannya. Setelah itu ada pengecerekan, itu pembuatan garis atau perataan kembali itu untuk penanaman. Setelah itu bersamaan dengan itu kita ada pemeliharaan bibit atau benih, namanya di seed treatment. Itu kita perendaman atau penaburan fungisida dalam upaya untuk menghindari jamur-jamur yang ada dalam bibitnya bawang merah gitu. Nah, terus setelah itu dilakukan penanaman, lalu ada pemeliharaan. Kalau pemeliharaan seperti budidaya pada umumnya ada penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan gitu. Cuma memang pemeliharaan ini banyak atau concernnya kita itu di penyemprotan gitu, karena kita 2-3 hari sekali itu sudah harus semprot supaya terhindar atau terlindungi dari hama dan penyakit gitu. Setelah itu panen. Jadi panennya itu 45 hari sampai 60 hari aja sih kalau bawang merah. Oh baik, Kak. Berarti buat waktu panennya tadi sekitar 45-60 hari ya? Ya, betul. Lalu apakah ada hama yang suka menyerang bawang merah, Kak, di sawah? Iya, tentunya. Karena tadi kan saya jelaskan bahwa pemeliharaannya aja itu 2-3 hari sekali disemprot gitu. Jadi kalau untuk tanaman mudanya, itu hama-hamanya itu ada ulat bawang, terus ada Spodoptera litura, atau nama ininya ulat gerayak lah kayak gitu. Terus ada orong-orong, terus ada lalat pengorok daun kayak gitu. Itu untuk tanaman muda.
yang umurnya 1 sampai 4 minggu setelah tanam. Tapi kalau misalkan untuk tanaman tua yang 5 sampai 9 minggu setelah tanam itu biasanya trips. Itu biasanya ada ulat bawang juga masih di situ, terus ada lalat juga gitu. Jadi ada banyak sekali untuk hamanya. Nah, kalau untuk penyakitnya biasanya sih di layu fusarium, terus ada bercak ungu, antraknos, sama nematoda sih, tapi itu tidak terlalu signifikan kayak gitu dibanding dengan ulat-ulatnya yang dan juga tripsnya. Gitu. Oke, Kak. Lalu bagaimana dengan laba, Kak? Apa Kakak pernah berpikir buat ganti pekerjaan atau ada tanaman lain yang sedang ditanam saat ini, Kak? Ya, jadi kalau untuk labanya kan memang saya mengikuti pasar aja gitu. Jadi ada yang butuh ya saya tanam gitu, ada yang butuh saya tanam. Kebetulan juga punya tim dan juga punya lahan gitu. Nah, kalau untuk bawang itu sendiri kan memang sangat mengikuti harga pasar kayak gitu. Dan karena kita sudah kontrak, jadi sudah harga tetap gitu. Jadi kalau misalkan di harga 15.000 satu satu hektar itu semisal 1 hektar itu 15 ton ya, berarti 15 ton dikali 15.000 kilo dikali 15.000, kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk tanaman lainnya saat ini saya coba buat lagi sedang preparasi sih, sedang persiapan lahan untuk alpukat gitu. Jadi kalau alpukat ini sebetulnya karena tanaman tahunan dan tanaman buah, jadi saya melihat prospeknya cukup tinggi karena tidak terlalu memakan biaya yang banyak, tapi 4 sampai 5 tahun ke depan itu menghasilkan banyak buah dan tentunya juga kalau Ewila lihat di pasar itu kan alpukat tidak pernah turun harganya gitu. Bisa selalu di atas 10.000, selalu di atas 20.000, sedangkan tanaman alpukat itu cuma ditanam biasa aja juga sudah tumbuh kayak gitu. Itu sih kalau untuk saat ini. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sekarang saya mau bertanya. Menurut Kakak sendiri, apa saja hambatan yang masih dialami oleh petani-petani Indonesia sampai sekarang? Dan dari Kakak pribadi, apakah ada hambatan tersendiri, Kak? Oke. Jadi saya kalau pada umumnya saya dengan petani-petani yang lain mungkin sama, cuma bedanya kan mungkin karena saya lebih ke arah tidak daily, yang artinya per project untuk menanam, project menanam kayak gitu. Jadi hambatannya mungkin yang pertama nih, saya mengacu ke bawang aja ya, bawang yang sekarang saya tanam itu pertama di ketersediaan benihnya, benih bermutunya itu masih sangat kurang dan juga masih sangat mahal kayak gitu. Jadi banyak petani yang sudah mengeluarkan banyak ternyata benihnya kurang bagus, itu menjadi rugi. Atau benihnya bagus, besar-besar benihnya tapi mahal kayak gitu. Terus ada lemahnya permodalan, ini juga menjadi hal yang penting. Jadi petani-petani yang sebetulnya punya pengalaman yang sangat banyak, punya link juga yang sangat oke, tapi ternyata lemah di modalnya gitu, tidak ada yang memodalkan. Terus harga juga masuk, harga yang fluktuatif kayak gitu. Dan yang terakhir itu mungkin dari segi budidayanya masih kurangnya atau masih kurangnya petani untuk pengetahuan di budidayanya itu masih sangat kurang kayak gitu. Jadi memang betul-betul harus di-upgrade sih dalam hal itu. Oke, Kak. Lalu dengan kondisi yang seperti sekarang ini, menurut Kakak, bagaimana saja pengaruh pandemi COVID-19 terhadap petani-petani di Indonesia atau di sektor pertanian secara umum? Gimana, Kak, pengaruhnya? Oke. Saya nggak tahu ini kalau untuk COVID itu sendiri, saya melihatnya malah positifnya untuk dunia pertanian
kayak gitu. Mungkin kalau kalau kamu perhatikan banyak di tanaman hias menjadi melambung tinggi, di pertanian organik di apa hasil pertanian organik itu menjadi sangat tinggi juga, banyak makanan-makanan sehat dicari, terus beras organik, dan itu merupakan sesuatu yang positif. Yang awalnya yang awalnya orang-orang yang nggak terlalu peduli dengan makan buah, yang peduli dengan makan sayuran, sekarang sudah sangat aware mereka bahwa pentingnya sayuran, dan itu tentunya menarik petani untuk menanam, menarik petani juga untuk menjual, kayak gitu. Itu hal yang positif sih menurut saya. Kayak misalkan di bawang ini juga kan ada persepsi bahwa bawang dulu sempat ada persepsi bahwa bawang itu bisa juga menjadi penangkal COVID-19 kan gitu, ada persepsinya. Akhirnya banyak orang yang makan bawang secara berlebih kayak gitu, akhirnya kebutuhan bawang cukup banyak kayak gitu sih. Jadi memang kebutuhan konsumennya itu tinggi sehingga petaninya pun ikut naik dari segi ekonominya. Berarti dari pengaruh COVID-19 ini bagi para petani Indonesia lebih dapat dampak positifnya ya, Kak ya? Betul, untuk saat ini demikian, tapi kita nggak tahu kalau untuk selanjutnya kan, karena kalau terus-terusan seperti ini pun bukan dari segi komoditinya, tapi dari segi distribusi itu tentu akan mengalami banyak kendala karena kita banyak aturan-aturan baru kan tentunya gitu. Dari segi harga pun mungkin akan saya nggak tahu apakah ternyata nanti akan turun atau akan naik, karena pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi dari COVID-19 ini. Oke Kak, terima kasih. Sekarang kita ada di penghujung wawancara. Saya ingin bertanya, apa Kakak ada pesan-pesan atau harapan yang ingin Kakak sampaikan sebagai petani, mungkin terhadap petani-petani yang lain atau untuk masyarakat Indonesia sendiri? Oke. Kalau untuk petani-petani yang lain, saya pikir terlalu tinggi lah ya, karena saya pikir mereka lebih paham dan lebih berpengalaman dalam hal itu. Mungkin karena saya juga sehari-harinya itu ada di Aku Petani Indonesia, di platform untuk membagikan semangat bertani di Indonesia gitu untuk petani muda. Saya melihat bahwa antara petani dengan yang membutuhkan hasil pertanian itu sebetulnya di tengahnya ada gap, ada gap nggak ketemu gitu dia. Jadi si petani butuh segini, butuh butuh orang yang membeli, sedangkan si pembeli juga butuh petani, mana nih petaninya di situ. Nah, ternyata setelah saya coba analisa disitulah di tengah itu harusnya peran dari petani muda kayak gitu. Petani muda yang masih memiliki semangat, petani muda yang masih memiliki energi, petani muda yang masih memiliki inovasi dan kreativitas, seharusnya bisa mengambil peluang dan bisa mengambil positif dari peluang tersebut kayak gitu. Jadi nggak apa-apa misalkan mau disatukan atau mau dihubungkan antara perusahaan dengan si petani, itu boleh, petani muda silakan, atau menggunakan konsep seperti yang saya lakukan. Ada yang butuh barang baru kita tanamkan kayak gitu, itu sangat dipersilakan. Dan tentunya saya juga bekerja sama dengan petani-petani sekitar lainnya gitu dalam hal kebutuhan ini gitu. Jadi sedikit banyak akan membantu petani-petani di sekitar juga dengan adanya petani muda kayak gitu. Petani muda itu, sarjana pertanian itu sangat banyak. Ada yang jago di marketing, ada yang jago di jualan herbal, ada yang jago di bank, ada yang jago, wah banyak sekali kayak gitu. Tapi cuma satu kelemahannya, nggak jago di pertanian itu sendiri kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi kendala penting. Harapannya sih dengan adanya, kayak saya makasih banget buat Ewila juga udah ngambil materi pertanian gitu, mungkin sedikit banyak akan memberikan pengetahuan dan
menularkan semangat bertani kepada teman-teman sekalian kayak gitu. Oke, terakhir mungkin saya selalu berpesan bahwa menanamlah dari sekarang, karena kalau mau bahagia ya cukup dengan cukup dengan menanam aja itu udah sangat damai sih. Gitu ya. Oke Kak, terima kasih. Berarti sebenarnya harusnya sekarang itu petani-petani muda lebih giat lagi ya Kak ya? Harusnya lebih banyak lagi dan ya Kak ya? Betul, seharusnya. Jadi harus ambil banyak peluang apapun dan mencoba sekecil apapun. Taruh di depan rumah aja kita nanam pakai aqua, itu nggak apa-apa. Nanti udah panen kita puas, mau yang lebih besar lagi, mau yang lebih besar lagi, mau yang lebih besar lagi, akhirnya jadi deh petani muda. Kayak gitu. Baik Kak. Terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya. Sekarang wawancaranya sudah selesai. Terima kasih Kak untuk informasi dan apa yang telah Kakak bagikan. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, Kak. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.